Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Kembali saya Loran Wilson Napitupulu pada kesempatan yang berbahagia ini ingin memberikan firman Tuhan di sabat yang suci ini, memotivasi kita, menguatkan kita di tengah virus wabah corona COVID-19 yang sedang terjadi di sekitar kita. Saat ini kita semua diminta untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Dan kami juga, saya pribadi sebagai anggota gereja Advent, setiap Sabtunya, setiap Sabatnya, sudah hampir 2 bulan ini kita beribadah di rumah. Dan kemarin pada saat saya sedang membaca firman Tuhan dan berpikir tentang virus corona ini, saya diingatkan tentang firman Tuhan yang saya ambil judul pada Sabat ini adalah, apakah tubuhmu sahabatmu ataukah musuhmu? Saudara, ketika saya membaca banyak artikel tentang COVID-19 ini, bahkan saya menemukan beberapa risalah yang menyatakan bahwa sesungguhnya virus ini dapat dilumpuhkan dan dimatikan oleh sistem imun di dalam tubuh kita. Artinya saudara, tubuh kita ini yang diciptakan Tuhan ini mampu menangkal bahkan membunuh virus dengan sistem imun yang sudah Tuhan rancang di dalam tubuh kita. Tetapi sayangnya kita kurang mengerti akan hal ini. Tetapi firman Tuhan banyak menyebutkan tentang tubuh saudara-saudara. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan di ayat yang ke-39. Sesudah Tuhan ingatkan kita untuk mengasihinya, maka Tuhan ingatkan kita lebih dahulu mengasihi diri kita sendiri, baru mengasihi sesama. Mengasihi diri kita sendiri, saudara. Kemudian ada ayat lagi yang saya mau baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menuruti hukum adalah mengasihi tubuh tadi dalam Matius. Ibadah yang sejati adalah mengasihi tubuh di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Wahai kenapa? Mari kita baca jawabannya dalam 1 Korintus 16 atau 1 Korintus 6, 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah? Kemudian ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang saya mau tekankan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Saudara, kenapa pelajaran ini penting? Tuhan sedang sadarkan kita bahwa ada satu alat yang ampuh, ada satu obat yang ampuh mengalahkan virus corona ini, adalah tubuh kita. Saudara-saudara sekalian, ada berapa orang yang ketika masa-masa baik dan sehat tidak memelihara tubuh? Ada banyak orang hanya menjaga penampilan, memang memelihara tubuh, tetapi lahiriah yang di luar, menambah kecantikan, ya, sulam alis dan sebagainya. Tetapi ada berapa orang yang melalaikan untuk memelihara tubuh yang di dalam, bait Roh Kudus kita. Ketika kita menjaga tubuh kita dengan baik, itu adalah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1 katakan. Kenapa? Karena tubuh kita yang di dalam ini adalah bait Roh Kudus. Saya menemukan saudara-saudara di dalam website hellosehat.com, penyebab imunitas menurun, saudara. Jadi virus corona akan dapat dikalahkan dengan sistem imun kita yang baik. Dikatakan di sana ada 5 yang menyebabkan imunitas tubuh kita menurun.
Yang pertama, stres. Yang kedua, kurang aktif atau kurang berolahraga. Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, dehidrasi. Dan yang kelima, kurang nutrisi yang baik. Dan tahukah saudara, yang kelima ini akan dapat kita atasi ketika kita berada di rumah sekarang. Saya berpikir betapa baiknya Tuhan mengingatkan kita kembali untuk memelihara tubuh kita dengan berada di rumah, agar kita jangan stres lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang menumpuk, agar kita jangan sampai kurang tidur, agar kita jangan dehidrasi lagi, agar kita mempunyai nutrisi yang baik, kita bisa olah dengan baik, istri kita bisa kita minta untuk mengolah nutrisi dengan baik, agar kita berolahraga. Saudara tahu, ketika sehari-hari saya bekerja, saya hampir tidak bisa berolahraga. Tubuh saya makin naik, saudara-saudara. Tetapi ketika saya berada di rumah sekarang, hampir 2 kali sehari saya olahraga bersama anak saya, main badminton. Dan saudara tahu, tidak sampai 2 bulan, berat badan saya sudah turun kurang lebih 3 kilo. Kenapa? Karena saya aktif berolahraga. Kenapa? Karena saya cukup tidur. Karena saya tidak stres. Karena saya cukup minum. Sehingga puji Tuhan, imunitas dalam tubuh saya yakin semakin meningkat. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam tubuh kita Tuhan sudah ciptakan sistem yang bisa menangkal virus, bakteri, dan membunuh mereka. Tetapi kalau tubuh kita tidak pelihara, kalau tubuh kita tidak sadari baik Roh Kudus, kalau tubuh kita tidak sadar ini adalah ibadah kita yang sejati, kalau kita tidak sadar bahwa kita harus mengasihi diri kita lebih daripada sesama, maka ini akan menjadi musuh kita. Saudara, kalau saya memperhatikan orang-orang yang meninggal ketika kena virus corona, adalah orang-orang yang ada penyakit yang mengikut. Apakah itu penyakit asma, paru-paru, ginjal, jantung. Tetapi orang-orang yang tidak ada penyakitnya, maka dia akan sembuh, saudara-saudara. Tubuhnya akan bisa berperang. Saya bisa membayangkan tubuh saya ini ketika datang virus masuk, maka sel-sel darah putih, sistem imunitas saya yang sehat itu akan berperang dan menggempur ini pasukan musuh ini. Dan dalam waktu singkat dia akan bisa dikalahkan. Tetapi kalau kita tidak memelihara tubuh kita dengan baik selama ini, kita tidur dengan sembrono, kita makan makanan yang tidak sehat, kita jarang minum air yang Tuhan kasih, kita jarang berolahraga, maka tubuh kita akan digerogoti berbagai penyakit. Maka sel-sel imunitas akan menyerang sana sini. Penyakit yang satu diserang, penyakit yang satu diserang, penyakit yang satu diserang. Maka tiba-tiba datang lagi virus corona. Pasukan di dalam tubuh kita sudah lelah. Pasukan dalam tubuh kita sudah berpencar terhadap penyakit-penyakit yang lain. Dan akhirnya virus yang mudah dilumpuhkan itu akan mematikan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita untuk menyadari bahwa ibadah yang sejati, Roma 12 katakan, adalah persembahkan tubuh. Mengasihi atau menuruti hukum Tuhan, salah satunya adalah kasihi dirimu sendiri. Ingat saudara, tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Kalau kita pelihara dengan baik, sehat kita, saudara-saudara, maka kita akan boleh mengembangkan kebahagiaan, mengembangkan segala daya upaya di dalam kehidupan. Dan semua virus dan penyakit-penyakit lain tidak akan bisa masuk. Karena senjata keampuhan tubuh kita sehat, bertempur, mengalahkan segala sakit penyakit. Biarlah renungan pada siang Sabat ini menjadi berkat bagi kita. Ingat saudara, tubuhmu adalah baik Roh Kudusmu. Ingat, ibadah yang sejati, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Kasihi tubuhmu, karena Tuhan sudah menciptakan tubuh dengan cara hidup sehat, hidup dengan penuh keteraturan, hidup yang seimbang, holistik. Tidak hanya satu yang saudara jaga. Saudara betul-betul menjaga nutrisi, tapi saudara begadang, sama saja salah. Saudara betul-betul vegetarian, tapi saudara makan gula yang tinggi dan sebagainya, sama saja saudara. Saudara jaga olahraga yang luar biasa, tapi nutrisimu tidak sehat, engkau jarang minum, itu sama saja. Jadi menjaga tubuh ini harus satu kesatuan, saudara. Apa yang melemahkan imunitas kita, seperti saya katakan 5 itu,
Mari kita jaga. Maka semoga saudara-saudara tidak terkena virus ini. Saudara-saudara akan mempunyai kekuatan kebal mengalahkan virus dan mematikannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat salam.